Sotihotu, Namo Buddhaya. Halo siswa-siswi semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat bahagia dan selalu dalam lindungan Tiratana, para dewa bodhisattva. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang peristiwa Buddha Parinibbana. Banyak kejadian dalam kehidupan Buddha yang terjadi 45 tahun beliau menjadi Buddha dan ketika membabarkan Dhamma. Kejadian-kejadian itu terjadi terutama pada tahun-tahun ke-80 usia Buddha. Dicatat dalam Mahaparinibbana Sutta. Pada peristiwa Buddha Parinibbana bagian 2, saya akan menjelaskan mengenai makanan terakhir Buddha yang ketika itu Buddha sedang berada di hutan mangga milik Cunda Kamaraputta, putra dari seorang pandai besi. Cunda mempersiapkan makanan mewah yang disebut dengan Sukha Ramadawa, yang terdiri dari daging lunak dicampur dengan damur. Setelah menikmati makanan yang dipersembahkan oleh Cunda Kamaraputta, selanjutnya Buddha berkata, "Cunda, jika masih ada Sukha Ramadawa yang tersisa, kubur dan timbunlah di dalam tanah." Buddha melihat tak ada seorang makhluk pun di dunia ini selain Tathagata yang mampu mencerna makanan Sukha Ramadawa ini. Setelah berjalan sejauh 6 mil menuju Kusinara, kemudian Buddha berhenti untuk mandi di sungai Kakuta. Kemudian setelah beristirahat sejenak, Buddha berkata kepada Biku Ananda, "Sekarang mungkin akan terjadi bahwa sebagian orang akan membuat Cunda menjadi menyesal karena telah memberi Tathagata hidangan yang telah membuat beliau sakit. Bila hal ini terjadi, Ananda, engkau harus mengatakan kepada Cunda bahwa engkau mendengar sendiri langsung dari Buddha bahwa perbuatan itu adalah keberuntungan baginya. Dikatakan bahwa ada 2 macam persembahan kepada Buddha yang memiliki pahala yang sama, yaitu persembahan makanan pada saat menjelang penerangan sempurna Buddha dan persembahan makanan saat menjelang mangkatnya Tathagata. Setelah tiba di hutan Sala, milik kaum Mala di dekat Kusinara, tempat peristirahatannya yang terakhir, kemudian Buddha berkata kepada Biku Ananda, "Ananda, tolong siapkan tempat pembaringan untuk Tathagata dengan kepala mengarah ke utara, di antara 2 pohon sala kembar. Tathagata lelah dan ingin berbaring." Ketika Buddha berbaring di bawah 2 pohon sala kembar, tiba-tiba pohon tersebut dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran karena pengaruh dari para dewa yang menaburkan bunga-bunga kepada Buddha sebagai ungkapan rasa hormat kepada beliau. Selanjutnya Buddha berkata kepada Biku Ananda, "Ananda, kedua pohon sala besar ini menaburi Tathagata dengan bunga-bunga seolah-olah mereka memberikan penghormatan kepada Tathagata. Tetapi ini bukanlah cara bagaimana Tathagata seharusnya dihormati dan dihargai, melainkan apabila para biku dan bikuni atau laki-laki dan perempuan umat awam hidup sesuai dengan ajaran Tathagata, itulah cara menghormati dan menghargai Tathagata." Kemudian Biku Ananda menanyakan tentang
bagaimana sebaiknya para biku memperlakukan sisa-sisa tubuh Tathagata. Kemudian, Buddha menjawab, Ananda, janganlah merepotkan diri dengan menghormati sisa-sisa tubuh Tathagata. Engkau harus berusaha untuk mencapai tujuan tertinggi. Curahkanlah usahamu untuk mencapai nibbana. Berlatihlah dengan gigih, tekun, dan tanpa lalai demi kebaikan tertinggi dirimu sendiri. Ada kaum ksatria, kaum brahmana, dan perumah tangga yang bijaksana yang memiliki keyakinan teguh terhadap Tathagata. Mereka akan menghormati sisa-sisa tubuh Tathagata. Sekian pemaparan materi kali ini. Anumodana atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih.